Ismail Aso, ya, anggota MLP Provinsi Bunga, Ismail Aso. Nah, di mana Ismail Aso itu di WA Group ya? Iya. WA Group. Nah, di WA Group, itu WA Group mana itu? Itu dia menanggapi Pak Posko Jayapura soal pembangunan kantor gubernur di Belesi. Ya, Belesi. Ya. Nah, lalu ini kan dia menyampaikan tanggapannya dalam seminar Hadis Papua Kedalaman itu yang diadakan oleh SKPKC. Dalam penyampaian itu dia mengatakan intinya sebenarnya tidak ada yang mau bilang itu menghasut, ada netral, sangat bijak sebagai seorang pembangkang. Antara situ dia katakan ya yang memaksakan membangun gubernur di tanah masyarakat. Masyarakat tidak tolak pembangunan, tapi ya harap bijaksana. Dan jadi kan bijaksana untuk menentukan yang menguasa macam seperti itu. Nah, lalu Ismail Aso yang anggota MFP dari unsur agama Islam, dan dia memang seorang ustaz. Itu dia sampaikan di dua ini apa botak, coba baca itu. Di grup WA Wamena Empowerment. Di grup WA Wamena Empowerment. Ya. Ya. Kamu baca Kamu WA grup. Dia sampaikan kepada, dia tanggapi dari pernyataan Pak Posko itu di grup itu dia sampaikan kalau menanggapi Pak Posko sebagai kepala kota ini punya tanah di Balesi di mana, marga apa orang kota ini, semacam itu. Nah, jadi itu yang kami tidak terima. Artinya bahwa Uskup Jayapura itu kan dia menyampaikan dalam kapasitas untuk meredam situasi, karena suka tidak suka di masyarakat kita memang ada pro kontra soal pembangunan. Itu kita bisa tipu, itu fakta dan karena. Maka sebagai seorang tokoh agama, uskup ya mudah-mudahan dia juga mayoritas umat beragama di lembah itu kan Katolik. Maka tentu dia kan tidak ingin supaya nanti umat ini terbelah, hanya berkelahi. Maka sebagai gembala dia menyampaikan itu. Tapi si Ismail Aso ini, ya apakah dia punya pengetahuan yang terbatas atau dia anggap diri orang hebat atau bagaimana? Maka dia membuat tanggapan di WA ini dengan nada yang sedikit melecehkan itu. Nah, maka melecehkan uskup kan sama dengan melecehkan umat Katolik. Nah, karena uskup itu mereka itu pada jabatan gereja. Nah, karena kita tidak terima. Kami tidak terima, kami melecehkan orang Katolik. Khususnya itu Uskup Jayapura. Nah, kalau dia mau main gaya preman, ya, atau dia mau tunjuk kuasa karena dia mungkin merasa dia tokoh muslim di Lembah Bali segala macam, ya kami juga bisa tunjuk kuasa. Ya. Kami juga bisa tunjuk kuasa. Misalnya saya sebagai salah satu kuasa yang terkenal di Lembah Bali, saya bisa tunjuk kuasa. Bisa tunjuk kuasa, tapi kita lihat siapa yang punya pengaruh. Apakah dia sebagai tokoh muslim Wamena atau saya sebagai pasar gereja Katolik. Tapi kan kita tidak boleh buat begitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau itu kami datang melaporkan secara resmi dalam kapasitas sebagai umat Katolik yang merasa tersinggung dengan kami minta diproses secara hukum. Dan kami berharap diseriuskan oleh Polda karena itu sudah menyiapkan rumput. Jangan sampai nanti timbul hal yang tidak diinginkan. Tadi di WA yang sampai ke saya itu mereka sudah katakan besok PMKD dengan sejumlah umat di Wamena akan bergerak untuk mencari dia. Nah, untuk mencari dia. Nah, makanya sekarang kami datang lapor supaya harus misi cabut begitu. Boleh.
Ya silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Silakan. PMKD PMKD, silakan. kita Ya, silakan. Ayo, silakan. Iya, ini Pak. Ya, ada yang bertambahkan. Ini dari Pemuda Katolik. Baik, saya di Pemuda Katolik kapasitas sebagai wakil ketua. Saya punya nama Yogi Fitrai. Jadi ini respon dari percakapan tadi, sehingga kami juga datang secara mendadak untuk melaporkan saudara Ismail Aso, karena pernyataan ini juga sudah masuk dalam hal Undang-Undang ITE juga, lebih kepada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu sendiri berbunyi sebagai setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Nah, ini sudah menyerang nama baik Bapak Uskup sendiri yang mengatakan kepala kota, dan ini sebagai kami umat Katolik tidak menerima ini begitu, dan respon di WhatsApp itu sangat luar biasa, dan ini akan menimbulkan satu desakan dan kepada umat ini, sehingga kami dari OKP ini berpikir bahwa perlu disikapi secara cepat begitu. Kami tidak ingin ini terlalu melebar, makanya kami datang melaporkan supaya dari pihak keamanan atau kepolisian untuk segera menindaklanjuti, karena pribadi saudara Ismail Aso sendiri ini memang sudah membuat tanah Papua umumnya ini dengan masyarakat yang punya pernyataan sudah tidak menerima lagi, punya pernyataan, dan ini dilihat sebagai satu kesempatan untuk masyarakat bisa ambil kesempatan gitu. Sehingga kami umat Katolik, kami tidak ingin menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, tapi lebih kepada kita ingin supaya beliau ini bisa ditangani dan diproses secara hukum sesuai dengan pernyataan beliau dan ditangani secara cepat begitu. Kami ingin mungkin 1 kali 24 jam mulai dari hari ini kalau bisa ditangkap begitu, untuk beliau mempertanggungjawabkan pernyataan beliau sebagaimana disampaikan di grup WhatsApp begitu. Itu yang mungkin hari ini kami datang melakukan saudara Ismail Aso begitu. Mungkin itu yang dapat karena memang persoalan tanah di pembangunan kantor gubernur Wamena Papua Pegunungan ini sudah menjadi pro kontra, baik antara masyarakat yang menerima dan menolak, tapi tidak dapat diselesaikan. Pemerintah secara sepihak memutuskan kepada pihak yang menerima, akhirnya di antara masyarakat juga masih ada ada yang terima dan tidak seperti itu, sehingga hal-hal seperti ini bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat yang baik di internal, tapi juga ini sudah menimbulkan atau melibatkan kami gereja, sehingga segera ditangani, karena beliau juga kebetulan Muslim. Kami tidak mau antara kita ini terjadi konflik agama seperti itu, sehingga kita berharap pihak kepolisian bisa tangani secara cepatlah seperti itu. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari Pak Ketua Pemuda Katolik atau Pemkri, kalau ada silakan. Baik, sebelum kita baik, saya Belianus Aso menyambung dari partai Pemuda OPS. Yang pertama itu dengan pernyataan sikap Ismail ini semua umat Katolik kecewa, dan ada yang mendengar juga gitu. Kami umat Katolik itu selevel frater sudah kita hargai mereka, apalagi ini seorang muslim begitu. Sehingga kami minta untuk kepada pihak yang wajib segera tangkap beliau Ismail Aso. Kalau dibiarkan nanti itu masalah baru nanti begitu. Prinsip wakaf orang itu tidak tahu, kalau dibiarkan nanti itu masalah nanti akan besar.
sehingga kami dari Pemuda Katolik NKRI, OMK, Jakab, NKRI mendesak kepada pihak keamanan segera tangkap 1,24 jam. Kami tidak tahu teman-teman di PMK di Wamena mereka ada apa. Kenapa seperti apa yang mereka lakukan. Jadi kami sengaja datang cepat supaya tidak ada hal yang terjadi di kemudian hari. Dan segera tangkap dan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik kita bisa berkumpul di sini. Yang pertama yang saya hormati satu senior orang tua, Pak Pastor sudah bersama kami dan pihak Polda juga menerima kami. Terima kasih banyak. Jadi pernyataan beliau keluar ini sebetulnya sangat panjang. Kalau bicara soal penempatan ini hampir 2 tahun kami lewati dan saya ini salah satu mahasiswa yang sedang posisi mendorong kasus ini. Dan minta maaf sebelum saya ini saya punya nama Jasman, saya punya marga yang ini. Saya ketua PMK di Cabang Jayapura. Jadi polemik ini berlangsung hampir 2 tahun. Kalau masuk ke sini berarti hampir 3 tahun. Dari 2022 bulan Juni sampai 2023 selesai, 2024 lagi masuk. Tapi polemik masih berlanjut. Cuman pemerintah tetap masih memaksakan dengan sepihak. Itu untuk polemik yang tadi, soal itu. Karena bila Bapak Uskup menanggapi pada saat tanggal 29 kemarin seminar dengan Keputusan Parangkulas terkait tanah. Jadi terkait tanah, jadi beliau menanggapi. Wartawan sudah wawancara dan beliau punya tanggapan itu yang dibagikan semua di tabloid Jubi. Langsung itu pernyataan itu yang ditanggapi oleh Bapak Ismail dengan kalimat yang ujaran kebencian yang mungkin aku sudah punya tadi seperti begitu dan unik-unik yang kami rasakan senior-senior saya sudah sampaikan seperti itu. Jadi tujuan kami seperti melaporkan, kemudian harapannya senior-senior saya yang ada di sini bisa dilakukan sesuai dengan tugas dan tupoksinya untuk menghadirkan beliau, meminta klarifikasi sebelum hal-hal lain yang terjadi. Masalahnya kalau di Papua, minta maaf, kalau rentan konflik lain, tapi kalau rentan konflik agama terjadi bahaya. Itu nanti bahaya. Jadi jangan sampai itu terjadi, mengantisipasi. Jadi harapannya senior-senior saya di sini bisa mengupayakan mengkomunikasikan ke beliau, kemudian minta datang dan tanpa harus ada paksaan, tidak bagus. Kalau paksaan tidak bagus, tidak bagus minta perbedaan. Kasih waktu 2 kali 24 jam, kalau memang tidak hadir berarti teman-teman di sini atau senior-senior saya bisa ambil tindakan tegas. Supaya beliau hadir, kemudian sesuai dengan pasal yang tidak disampaikan, kalau dia kena di situ apa prosesnya seperti apa. Kalau memang bagaimana kita juga nanti tetap akan jalan bersama-sama seperti apa. Itu yang kami sampaikan teman-teman di Wamena, kemudian di teman-teman beberapa kabupaten yang ada dominasi Katolik sedang bergerak. Dorong akan turun besok. Jangan sampai dorong turun aksi besok di lapangan tidak apa-apa. Hanya karena dia punya ujaran kalimat beberapa kata itu. Jadi itu ya. Untuk di Jayapura kami datang melaporkan di awal duluan. Daripada nanti kita turun jalan apa segala macam tidak bagus. Nah itu yang kami datang. Jadi harapannya senior-senior saya di sini dan juga kepada semua tokoh-tokoh Katolik, saya punya harapan bisa menenangkan diri. Jangan situasi begini kita terlalu panas kita tidak. Tapi kita saling kontrol, kemudian kita sudah akan teman-teman di pihak keamanan bisa lakukan sesuai tugasnya. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau senior-senior saya ada yang disamakan, bisa ditambahkan. Ada mau tanya? Silakan. Betul dia, orang tua, senior, NKRI, Bakar Sumoli. Ya, izin. Terima kasih. Intinya kami tadi bangun pagi buka WA, siapapun ini menyampaikan buat bapak, ibu, siapapun umat Katolik pasti mana. Siapapun umat Katolik masih tersinggung. Karena yang dikatakan saya itu pemimpin tertingginya umat Katolik di Keuskupan. Yang kedua, karena memang uskup itu tidak dipilih oleh kami. Uskup tidak dipilih melalui satu proses persidangan, tidak melalui satu proses musda, musyawarati. Dalam hierarki atau struktur gereja Katolik, uskup itu dipilih, ditunjuk, diangkat langsung oleh paus di Roma. Hari ini bukan saja umat Katolik, hari ini saat ini semua
semua orang Papua sedang bersyukur. Kenapa sedang bersyukur? Bersyukur karena puluhan tahun sejak hadirnya gereja Katolik di atas tanah Papua. Sejarah membuktikan bahwa Paus menunjuk orang asli Papua menjadi uskup. Dengan demikian, Monsinyur Gregorio saat ini bukan hanya menjadi milik umat Katolik, Monsinyur menjadi milik semua orang Papua. Ini menjadi hal yang akhirnya sensitif bagi kita semua. Bagian-bagian ini hendaknya menjadi sentuhan sensitifisme daripada Polda untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Benar adanya bahwa mereka dengan penuh kesadaran dan penuh kerendahan hati akan baik-baik melakukan ini, tentu dengan harapan lebih cepat ditanggapi. Mari kita menjaga sama-sama. Kita semua sama-sama sepakat untuk tidak menjadi pemalas. Kita tidak ingin menyala baru kita tuduh. Kita tidak mau. Oleh karena itu, segera cari orangnya, tangkap dia, bawa dia, amankan dia. Amankan dia untuk kebaikan semua. Bukan umat Katolik saja. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam konteks hidup antar umat beragama kita di Papua hari ini terhadap jajaran, terhadap keluarga besar umat Katolik di Papua menghormati uskupnya seperti itu. Karena uskup bukan lagi milik hanya orang Katolik. Uskup hari ini menjadi milik semua. Hierarki gerejanya seperti itu, uskup tidak dipilih, uskup tidak diangkat, uskup ditunjuk dan dipercayakan langsung oleh Paus. Dengan demikian, apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh saudara Ismail Aswar ini tentu sangat menyakiti, sangat melukai hati dan perasaan. Tidak saja, saya yakin tidak saja umat Katolik, saya yakin siapapun orang Papua ini akan tersinggung dengan ujarannya terhadap uskup ini. Jadi saya menambahkan dan menggarisbawahi bagian itu. Harapan saya, harapan pastor, harapan adik-adik semua yang ada ini pada Polda, sama bapak-bapak dan ibu di dalam Polda kiranya bisa mengambil langkah yang cepat, terarah, terukur agar masalah ini dia tidak bergulir, kita bergulir lebih luas, lebih jauh, ya kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Pak Suli. Saya salah satu yang dituakan dari adik-adik ini. Alumni semuanya, alumni PMPRI, ya, alumni Pemuda Katolik, ya, alumni semua. Terima kasih banyak.